Perkenalkan, nama saya Yuni Pramita, NIM 2011140108, Prodi Perbankan Syariah kelas 6D. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Analisis Keputusan Nasabah dalam Menempatkan Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Studi Kasus BSI KC Sparman 2 Kota Bengkulu. Nah, di sini saya mengangkat judul dan sudah membuat proposal. Yang pertama itu ada di bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Perbankan adalah lembaga keuangan yang berhubungan langsung dengan kelembagaan seperti bank sentral, kegiatan usaha seperti UMKM, serta prosedur dalam melakukan kegiatan usahanya. Perbankan memiliki fungsi untuk melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada unit-unit yang kekurangan dana. Tujuan perbankan sendiri itu yaitu menunjang pertumbuhan perekonomian nasional melalui penghimpunan dana dan penyaluran dana dan jasa sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat bersama. Di Indonesia, perkembangan perbankan dinilai sangat pesat sebab sudah banyak dijumpai perbankan di tiap-tiap daerah, salah satunya yaitu perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan dengan fungsi intermediasi yaitu dengan menghimpun dana dan menyalurkan yang komunitas dan unit usaha pendanaan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diperlukan. Ada sistem perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional karena dalam bank syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi menerapkan sistem bagi hasil, risiko, pembagian keuntungan dan kerugian. Dengan sistem ini, telah menarik banyak minat dari nasabah simpan uang di bank syariah karena dirasa lebih menguntungkan bank syariah lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediari yaitu dengan menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dan unit usaha yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Minat juga dapat diartikan ketertarikan seorang yang sangat kuat dalam melakukan suatu aktivitas yang murni atas keinginan diri sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain sehingga menimbulkan rasa puas dan senang terhadap aktivitas tersebut. Minat seorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan keluarga, religiusitas, adat istiadat, tingkat gaya hidup seseorang, dan hal-hal yang berhubungan langsung dengan lingkungan di sekitarnya. Hal ini menjelaskan bahwa minat seorang berhubungan langsung dengan keputusan yang diambilnya sesuai dengan pertimbangan yang dilakukan orang tersebut. Selanjutnya yaitu deposito mudharabah adalah salah satu jenis produk simpanan dari lembaga keuangan syariah, di mana nasabah dapat menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu. Saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Keputusan Nasabah dalam Menempatkan Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Studi Kasus BSI KC Sparman 2 Kota Bengkulu. Selanjutnya B, batasan masalah. Nah, di sini pasti di dalam penelitian itu ada batasan masalah. Di sini saya hanya mengambil analisis keputusan nasabah mengenai deposito mudharabah di Bank BSI KC Sparman 2 Kota Bengkulu. Yang C itu rumusan masalah. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan produk deposito mudharabah yang ditawarkan oleh BSI KC Sparman 2 Kota Bengkulu. Dan D, tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui keputusan nasabah menempatkan deposito mudharabah pada Bank Syariah Indonesia BSI KC Sparman 2 Kota Bengkulu. Yang kedua itu mengetahui seberapa besar tingkat keputusan nasabah tersebut untuk menempatkan deposito mudharabah pada BSI KC Sparman 2 Kota Bengkulu. Ke E itu ada kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini dalam berbagai cara termasuk sebagai acuan bagi peneliti. Yang ke F itu penelitian terdahulu. Nah, saya mengambil penelitian terdahulu, penelitian oleh Fauzi 2021 bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi keamanan kepercayaan dan kualitas layanan terhadap keputusan nasabah dalam menabung di Bank Syariah Poin Cabang Malang. Yang kedua itu ada penelitian oleh Mardianto 2020 bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk tabungan pada Bank Syariah di Semarang. Yang ketiga itu ada Mulyani Y tahun 2018. Judulnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menempatkan dana di Bank Syariah Mandiri KCP Tuang Sari. Yang keempat itu ada Kurniawan R tahun 2019, analisis pengaruh kualitas layanan kepercayaan dan nilai manfaat terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank Syariah di Surabaya. Selanjutnya itu ada G, metodologi penelitian. Nah, di sini isi metodologi penelitian saya yaitu satu jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Pendekatan penelitiannya itu berdasarkan informasi yang disebutkan dalam judul penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Waktu untuk penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkan oleh penelitian, izin penelitian dalam waktu kurang lebih dari 1 bulan. Pengumpulan data hingga proposal ini disetujui sampai selesai. Yang ke B itu lokasi penelitian adalah di Bank Syariah Indonesia KC Sparman 2 Kota Bengkulu. Tadi pengumpulan data yaitu berbentuk kuesioner. Yang selanjutnya itu analisis data menggunakan transpirasi data yang telah dikumpulkan. Yang ke-8 waktu penelitian. Yang ke-9 itu kegunaan penelitian. Ke-10 itu rumusan masalah, yaitu bagaimana keputusan nasabah dalam menempatkan deposito mudharabah di Bank Syariah Kota Bengkulu. Yang kedua itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menempatkan deposito mudharabah di Bank Syariah Kota Bengkulu.
Nah, yang keempat itu sumber data dan teknik pengumpulan data. Berdasarkan informasi yang tertera dalam judul penelitian, sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Indonesia yang menempatkan deposito murabahah di BSI KCS Parman 2 Kota Bengkulu. 5. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik kualitatif untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik responden dan variabel-variabel penelitian. Yang ke-H itu ada sistematika penulisan awal yang berisi halaman judul dan halaman daftar isi. Bab 1 pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumus masalah, batas masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan proposal. Yang bab kedua itu ada kajian teori. Nah, bab ini berisi landasan teori tentang pengertian perbankan syariah, deposito mudharabah, keputusan nasabah, dan kerangka konseptual. Yang terakhir itu daftar pusaka. Oke, kita lanjut saja yaitu di bab 2 kajian teori. Nah, kajian teori ini ada beberapa yang teori. Yang pertama itu teori bank syariah. Bank syariah yaitu bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dalam bank yang taat cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan hadis. Pengertian deposito mudharabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu definisikan sebagai simpanan yang hanya dapat ditarik kembali sesuai kesepakatan antara penyimpanan dan nasabah pada waktu tertentu bank atau jatuh tempo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 pada tahun 2008 term deposito didefinisikan sebagai dana investasi berbasis kontrak keyakinan agama yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kontrak antara deposan dengan bank syariah dan atau undang-undang syariah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Macam-macam deposito itu ada dua, yaitu deposito berjangka biasa dan deposito berjangka otomatis. Nah, deposito berjangka biasa ialah deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan. Yang kedua itu deposito berjangka otomatis. Deposito berjangka otomatis ialah pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu. Yang kedua itu ada deposito berjangka otomatis. Nah, deposito berjangka otomatis ialah pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan. Nah, deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor. Demikian yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pihak pemilik dana Sayyibul Mal mempercayakan dananya untuk dikelola bank mudarib dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal. Yang ketiga itu ada keputusan nasabah. Nah, keputusan nasabah merupakan keputusan pilihan metode pembelian barang atau jasa atau keputusan setelah memeriksa beberapa proses yaitu identifikasi, pengumpulan informasi, dan mengevaluasi alternatif yang mempengaruhi pada keputusan untuk melakukan pemilihan opsi yang berbeda dengan sesuai dengan minat Anda, penentuan opsi yang dianggap paling menguntungkan. Beberapa proses pengambilan keputusan menggunakan layanan yang disediakan perilaku nasabah yang diterapkan yaitu 1. Menganalisis keputusan dan keinginan nasabah, kesadaran mendahului penggunaan layanan. Yang kedua itu ada pencarian informasi pada fase ini. Konsumen mencari informasi adanya layanan yang diinginkan. Proses aplikasi ini dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan layanan yang ditawarkan. Yang selanjutnya itu ada evaluasi dan seleksi alternatif. Dalam proses seleksi ini disebut fase evaluasi dasar data. Dengan menggunakan yang berbeda, kriteria yang ada dalam pikiran nasabah setelah memilih suatu produk yang diperlukan. Yang keempat itu ada keputusan untuk menggunakan jasa. Nasabah terlibat ke layanan yang diinginkan. Prosesnya mengambil keputusan nasabah memperhitungkan berbagai hal, termasuk harga dan harus diratakan. Yang kelima itu ada perilaku terkait penggunaan layanan setelah memutuskan untuk menggunakan layanan, khususnya proses evaluasi setelah menggunakan layanan. Proses evaluasi ini akan menentukan apakah nasabah puas dengan penggunaan atau tidak. Jika nasabah puas, mereka cenderung menggunakannya. Pengembalian akan bersifat sementara di masa mendatang. Jika nasabah tidak puas, itu dengan hal di atas memutuskan untuk mengontrak jasanya mencari pengembalian yang berbeda informasi lainnya. Yang terakhir itu ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang digunakan dalam analisis keputusan nasabah dalam menempatkan deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia BSI KCS Parman 2 Kota Bengkulu itu ada pengetahuan dan pemahaman nasabah. Nah, pemahaman nasabah mengenai deposito mudharabah dan produk perbankan syariah secara umum dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam menempatkan dana pada bank syariah seperti BSI. Yang kedua itu kepercayaan nasabah. Tingkat kepercayaan nasabah pada BSI dan reputasi yang dimiliki bank juga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam menempatkan deposito mudharabah di BSI. Yang ketiga itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi seperti tingkat bunga, inflasi, dan stabilitas ekonomi juga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam menempatkan deposito mudharabah pada BSI. Yang keempat itu kualitas pelayanan BSI. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh BSI termasuk kemudahan dalam melakukan transaksi dan ketersediaan layanan. Customer service juga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam menempatkan deposito mudharabah di bank BSI. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir wakalah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.